Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Yosua memimpin umat Israel melawan Amalek. Kita satu dalam doa. Bapak juga terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami, Kau yang terus menyertai kami, hidup kami sepanjang hari ini dan sampai malamnya besok sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menuntun hidup kami di jalannya Tuhan, tidak menyimpang kiri kanan. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau terus menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tuman, kuda-kuda, roh maut, dan kejaman, roh malaikat maut, terbakat roh maut, memasukkan penyakit apapun, termasuk virus COVID-19, pneumonia, COVID-19, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan dalam balas dari Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami pada malam ini dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, urapi Allah Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi rema bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu dan menyampaikan firman-Mu dalam Tuhan Yesus, kami doa, amin. Kita baca di dalam Keluaran 17 ayat 13. Jadi dalam Keluaran 17 ini ceritanya, kalau ayat kita baca ayat 8 sampai 16 ya, tapi saya tidak membacanya, saya hanya membacanya Keluaran 17 ayat 13. Ini bicara tentang Yosua memimpin bangsa Israel dalam pertempuran melawan Amalek. Saya buka ya, Keluaran 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya. Jadi ini kalau kita baca ayat 8 sampai 16, ini bicara kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kalau kita baca satu-satu ya, kita baca dari ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi Musa memegang tongkat Allah di tangannya, di tangan Musa maksudnya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi Yosua patuh sama pemimpinnya. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi ada campur tangan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berperang bagi kita ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi Musa disuruh menulis, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan pada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ya, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi Tuhanlah panji-panjiku. Ya, Tuhanlah panji-panjiku. Jadi di sini kita melihat ya bahwa Amalek itu merupakan keturunan dari Esau. Secara rohani mereka menggambarkan perbuatan-perbuatan kedagingan Amalek itu ya. Demikian juga tugas seorang hamba Tuhan pertama-tama adalah menuntaskan perbuatan-perbuatan kedagingan dalam kehidupannya sendiri, dan kemudian melindungi jemaatnya dari perbuatan-perbuatan kedagingan. Para pemimpin juga harus terlatih dalam peperangan rohani, Efesus 6 ayat 12. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa. Jadi kita harus menyunat ya daging. Sunat daging itu meliputi sunat rohani juga ya, bukan hanya sunat daging secara jasmani, tapi sunat rohani, yaitu menuntaskan perbuatan-perbuatan kedagingan dalam kehidupan sendiri ya. Amin, haleluya. Mari kita dalam doa. Bapak juga terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami, ajarkan kami Tuhan tidak lagi melakukan perbuatan kedagingan, dan sebagai pemimpin kami juga berlaku untuk jemaat yang kami layani sebagai murid-muridnya Tuhan, supaya kami gembalakan, dipercayakan Tuhan, supaya mereka juga menuntaskan perbuatan kedagingan mereka. Berkati malam ini, berikan kami tidur nyenyak, bahkan besok pagi jam 4 untuk dapat melakukan tugas saat teduh Tuhan. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami, tolak roh kematian mendadak, kematian
santet guna-guna, roh jahat, kematian benda, genap sakit jantung, demam, sakit perut, katakan kuasa dari roh barat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus berkati, shalom.